Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Nama kelompok 1, Rike Indri Antika, NIM 1911-202277. 2, Risma Hidayah, NIM 1911-202278. 3. Rizka Fatihatul Hidayah, NIM 1911-202283. Materi mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Perusahaan sering mengakuisisi kepemilikan atau hak-hak lain di perusahaan melalui berbagai perjanjian dan untuk berbagai alasan. Akuntansi untuk investasi kepemilikan di perusahaan lain dan berbagai jenis kepemilikan di perusahaan lain dapat berbeda dalam berbagai hal dengan akuntansi untuk jenis investasi yang dilakukan. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi tersebut tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor atas investi. Dalam situasi normal, perusahaan menggunakan metode biaya atau ekuitas. Selain untuk tujuan pelaporan keuangan, juga untuk akuntansi investasi dalam perlakuannya. Yang pertama, metode biaya. Metode biaya digunakan ketika investor tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atas investi atau tempat penanaman modal. Ketidakmampuan investor untuk mengendalikan atau memengaruhi secara signifikan investi dapat disebabkan karena besarnya investasi. Umumnya pada tingkat kepemilikan saham biasa kurang dari 20%. Yang pertama, prosedur akuntansi berdasarkan metode biaya. Pada saat pembelian, investor mencatat investasi pada saham biasa sebesar total biaya yang diperoleh saat pembelian. Setelah itu, investasi tetap dicatat sebesar biaya perolehan awalnya sampai investasi tersebut dijual. Pendapatan dari investasi diakui oleh investor ketika dividen diumumkan oleh investi. Saat investi mengumumkan pembagian dividen, investor mempunyai klaim legal terhadap investi untuk bagian proporsional dari dividen dan realisasi pendapatan dianggap cukup pasti untuk diakui. Pengakuan pendapatan investasi sebelum pengumuman dianggap tidak sesuai karena pendapatan investi tidak tersedia untuk pemilik sampai dividen diumumkan. Diasumsikan PT ABC membeli 20% saham biasa PT XYZ senilai 100 juta pada awal tahun, tetapi tidak mempunyai pengaruh signifikan atas PT XYZ. Selama tahun berjalan, PT XYZ mempunyai laba bersih sebesar 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta. PT ABC mencatat ayat jurnal berikut sehubungan dengan investasinya di PT XYZ. Maka jurnalnya adalah investasi pada saham biasa PT XYZ sebesar 100 juta dan kredit kas sebesar 100 juta. Dengan keterangan mencatat pembelian saham biasa PT XYZ. Kemudian jurnal selanjutnya adalah di kas debit sebesar 4 juta rupiah pada pendapatan dividen kredit sebesar 4 juta rupiah. Dengan keterangan mencatat pendapatan dividen dari PT XYZ sebesar 4 juta itu didapat dari 20 juta rupiah, yaitu membayar biaya dividen sebesar 20 juta rupiah dikalikan dengan 20% saham,
sehingga didapat nilai sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, pengumuman dividen lebih besar dari laba sejak akuisisi. Semua dividen yang diumumkan oleh investee yang lebih besar dari laba sejak akuisisi oleh investor dianggap oleh investor sebagai dividen likuiditas atau liquidating dividend. Bagian investor atas dividen likuidasi tersebut diperlakukan sebagai pengembalian modal dan saldo investasi dikurangi oleh jumlah tersebut. Selanjutnya, metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan untuk investasi dalam saham biasa. Entitas lain ditunjukkan untuk mencerminkan perubahan ekuitas atau kepemilikan investor dalam investasi. Pada metode ini, investasi dicatat sebesar biaya atau harga perolehan awal dan disesuaikan tiap periode untuk bagian investor atas laba atau rugi investasi dan dividen yang diumumkan oleh investasi. Yang pertama ada pengakuan pendapatan. Dalam metode ekuitas, laporan laba rugi investor termasuk bagian proporsional investor atas laba atau rugi investasi untuk tiap periode. Nilai tercatat investasi disesuaikan dengan jumlah yang sama. Diasumsikan PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan membeli 20% saham biasa PT XYZ pada awal tahun. PT XYZ melaporkan laba sebesar 60 juta untuk tahun berjalan. PT ABC mencatat bagiannya atas laba PT XYZ sebesar 12 juta dengan ayat jurnal sebagai berikut. Investasi pada saham PT XYZ sebesar 12 juta dan dikredit ada pendapatan dari investasi sebesar 12 juta. Didapat dari 60 juta dikali 20%. Kemudian ada pengakuan dividen. Dalam metode ekuitas dividen, dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan dipandang sebagai pembagian laba yang sebelumnya telah diakui dan telah dikapitalisasi dalam nilai tercatat investasi. Diasumsikan, PT ABC memiliki 20% saham biasa di PT XYZ dan PT XYZ mengumumkan serta membayar dividen sebesar 20 juta. Ayat jurnal berikut dicatat dalam pembukuan PT ABC untuk mencatat bagiannya atas dividen tersebut. Jurnalnya, kas pada investasi pada saham PT XYZ sebesar 4 juta, didapat dari 20 juta dikali 20%. Selanjutnya ada nilai tercatat investasi. Akun investasi dalam pembukuan investor disesuaikan dengan bagian investor atas laba atau rugi dan dividen investasi. Nilai tercatat investasi biasanya tidak sama dengan biaya perolehan investasi awal. Diasumsikan, setelah PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ senilai 100 juta, PT XYZ memperoleh laba sebesar 60 juta dan membayar dividen 20 juta. Nilai tercatat investasi di awal dengan biaya perolehan awal 100 juta dan pertambahan sebesar bagian PT ABC atas laba PT XYZ yaitu sebesar 12 juta. Nilai tercatat dikurangi oleh PT ABC atas dividen PT XYZ yaitu 4 juta. Oleh karena itu, nilai tercatat investasi pada akhir periode adalah 108 juta. Diperoleh dari 100 juta ditambah 12 juta dan dikurangi 4 juta dari dividen. Akun investasi pada pembukuan PT ABC akan terlihat sebagai berikut. Di sini ada tabel investasi pada saham PT XYZ, ada biaya perolehan awal sebesar 100 juta, kemudian ada accrual ekuitas sebesar 12 juta dari 60 juta dikali 20%.
itu ditambah, kemudian dikurangi dividen tadi dari 20 juta kali 20%, yaitu 4 juta. Sehingga saldo akhirnya sebesar 108 juta. Selanjutnya yaitu akuisisi pada tanggal interim. Tidak ada laba investasi sebelum tanggal akuisisi investasi yang boleh diakui oleh investor. Ketika pembelian dilakukan antara tanggal neraca, jumlah laba yang diperoleh investasi dari tanggal akuisisi sampai akhir periode fiskal perlu diestimasi investor untuk mencatat akrual ekuitas. Diasumsikan, PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ pada tanggal 1 Oktober senilai 109 juta rupiah. PT XYZ mengakui laba secara merata selama tahun tersebut sebesar 60 juta rupiah dan membayar dividen sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 20 Desember, nilai tercatat investasi meningkat sebesar 30 juta rupiah, yang menunjukkan bagian PT ABC atas laba bersih PT XYZ yang diperoleh antara tanggal 1 Oktober dan 31 Desember dan menurun sebesar 4 juta rupiah dari dividen yang diterima pada akhir tahun. Jurnalnya yaitu investasi pada saham PT XYZ. Biaya perolehan awal sebesar 109 juta rupiah. Akrual ekuitas sebesar 3 juta rupiah yang diperoleh dari 60 juta rupiah dikali setengah dikali 20%. Sehingga saldo akhirnya 108 juta rupiah dengan dividen 4 juta rupiah. Perbedaan antara biaya perolehan investasi dan nilai buku yang mendasari. Ketika suatu perusahaan membeli saham biasa perusahaan lain, harga belinya biasanya didasarkan pada harga pasar saham yang diakuisisi, bukan nilai buku aset dan kewajiban investasi. Sebagai akibatnya, seringkali timbul selisih antara biaya perolehan investasi dari investor dengan nilai buku dari bagian proporsional investor atas aset bersih yang mendasari dari investasi. Selisih yang terjadi disebut diferensial. Perubahan jumlah lembar saham yang dimiliki. Beberapa perusahaan dalam jumlah lembar saham biasa yang dimiliki oleh investor mempunyai perlakuan yang mudah dalam metode ekuitas, tetapi beberapa perusahaan lain memerlukan perhatian lebih. Perubahan yang disebabkan oleh dividen saham, pemecahan saham, atau pemecahan saham terbalik atau reserve split diperlakukan dengan cara sama dalam metode biaya. Tidak ada pengakuan formal yang diharuskan dalam pembukuan investor. Sebaliknya, pembelian dan penjualan saham memerlukan pengakuan formal. Perbandingan metode biaya dan metode ekuitas. Berdasarkan itemnya yaitu nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi. Pada metode biaya dan metode ekuitas sama-sama diperoleh dari biaya perolehan awal. Nilai tercatat investasi pada umumnya setelah akuisisi. Pada metode biaya, biaya perolehan awal, sedangkan pada metode ekuitas yaitu biaya perolehan awal ditambah atau dikurangi bagian investor atas laba atau rugi investasi dan dikurangi bagian investor atas dividen investasi dan amortisasi atau penghapusan bukuan diferensial. Diferensial. Pada metode biaya tidak diamortisasi atau dihapuskan, sedangkan pada metode ekuitas, amortisasi atau penurunan nilai jika terkait dengan aset investasi dengan masa manfaat terbatas atau aset yang dilepaskan. Pengakuan pendapatan oleh investor. Pada metode biaya, bagian investor atas dividen investasi yang diumumkan sejak tanggal diakuisisi. Sedangkan pada metode ekuitas, bagian investor atas laba investasi sejak akuisisi dibagikan atau tidak dikurangi dengan amortisasi atau penghapusan diferensial. Dividen investasi dari laba sejak akuisisi dari investor. Pada metode biaya berasal dari pendapatan, sedangkan pada metode ekuitas berasal dari pengurangan investasi. Dividen investasi melebihi laba sejak akuisisi oleh investor. Pada metode biaya berlaku pengurangan investasi, sedangkan metode ekuitas pengurangan investasi.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.